Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Titi, dalam topik tentang nematoda. Ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang nematoda parasit pada tumbuhan, yang sebetulnya juga nanti kita batasi parasit pada tanaman, ya. Jadi selama ini kita tahu bahwa nematoda merupakan kelompok hewan yang dapat mengganggu, terutama karena populasinya dapat mengganggu dan menyebabkan kerusakan pada tanaman inangnya yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian, yaitu bahkan mungkin gagal panen, yaitu pada kondisi ekstrim. Nah, Em, selama ini kita tahu bahwa nematoda ini memang secara umum yang lebih dikenal adalah nematoda yang em, bersifat non-parasit atau yang bersifat saprofit. Jadi keberadaannya tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu para petani yang membudidayakan tanamannya. Tetapi ketika nematoda yang ditemukan lebih banyak dari kelompok parasit, ya, terutama jika dikaitkan dengan tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, maka eh, gangguan ini menjadi sesuatu yang cukup penting. Jadi kembali lagi, selama ini kita tahu bahwa kelompok hewan, terutama atau termasuk juga di dalamnya nematoda, ini adalah bisa dikelompokkan di dalam organisme panggung tanaman dari golongan hewan, ya, sehingga bisa dikatakan sebagai hama yang bersifat merusak tanaman inangnya. Tetapi kemudian jika dikaitkan juga dengan bagaimana sifat serangan dari nematoda terhadap tanaman inangnya, juga ukurannya dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh nematoda, ternyata karakteristik itu juga cocok untuk memasukkan nematoda ini sebagai golongan patogen, yaitu penyebab penyakit tumbuhan. Oleh karena itu, em, jangan heran jika ada yang eh, bahan bacaan atau buku atau artikel yang mengelompokkan nematoda ini sebagai kelompok hama, dan Anda juga bisa memahami jika ada penulis atau peneliti yang mengelompokkan nematoda ini sebagai kelompok penyebab penyakit, ya, jadi sebagai patogen. Jadi kedua-duanya tidak ada salahnya selama kita mengetahui batasnya atau mengetahui konteks yang dikaitkan dengan pembahasan itu yang seperti apa. Jadi sekali lagi, kalau Ibu karena sebagai orang yang bidangnya di uh, ilmu penyakit tumbuhan, maka dengan mengelompokkan hewan ini sebagai patogen disertai dengan alasan yang berkaitan dengan terutama sifat serangan dari nematoda ini sangat mirip dengan patogen yang lain, terutama nematoda yang endoparasit. Ya, nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan nematoda endoparasit, gitu ya. Nah, kemudian pada berbagai jenis tanaman nematoda ini bisa ditemukan, ya, baik itu tanaman serealia, tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Nanti secara umum kita lihat apakah akan kita bahas nematoda ini berdasarkan keberadaan jenis inangnya, ataukah mungkin bisa kita utamakan jenis dari nematoda itu sendiri. Ya, itu bisa kedua-duanya kita bahas. Nah, kembali lagi sebagai nematoda parasit tumbuhan, jadi berarti tidak hanya tanaman yang sengaja diusahakan, ya. Tumbuhan ini berarti nematoda ini bisa ditemukan bersifat parasit pada semua jenis yang tumbuh, ya, yang berupa baik itu diusahakan
secara sengaja, yaitu tanaman atau crop, ataukah tumbuhan yang ditemukan secara liar atau tumbuh tanpa sengaja ditanam. Nah, ini nanti kalau dilihat dari nilai pentingnya, memang kita akan memfokuskan pada nematoda yang dikaitkan dengan kerusakan pada tanaman. Jadi pada tanaman ini yang dibudidayakan. Sehingga sama halnya seperti pembahasan tentang patogen pada umumnya seperti jamur atau bakteri, maka nematoda ini juga nanti perlu dikendalikan ketika eh, kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya juga semakin besar. Nah, sebagai parasit tumbuhan, maka nematoda ini hampir bisa ditemukan pada semua atau paling tidak pada satu spesies tanaman. Jadi katakan hampir semua tanaman itu bersifat susceptible. Ya. Artinya hampir semua tanaman itu bisa diserang oleh nematoda. Paling tidak ya paling tidak minimal bisa diserang oleh satu jenis atau satu spesies nematoda. Berarti terbaliknya juga ya. Jadi hampir semua tanaman itu sebenarnya bisa diserang oleh nematoda. Itu artinya ya. Kemudian plant parasitic nematodes ini paling banyak merupakan parasit pada akar. Jadi root parasit. Tapi spesies ini juga beradaptasi dan dapat memparasit hampir semua jaringan tanaman. Jadi memang pada umumnya paling banyak dia ditemukan di perakaran, tapi ternyata ada juga yang ditemukan di batang atau di daun, bahkan pada biji-biji tanaman. Ya, oke. Pada umumnya kerugian yang lebih besar ini jika dikaitkan dengan tanaman-tanaman yang ditemukan pada lahan berpasir, lahan-lahan yang mempunyai pori-pori atau sporopisnya ini cukup besar, yaitu pada umumnya terjadi pada tanah dengan kandungan pasir yang eh, banyak atau yang besar. Ini berkaitan dengan cara hidup nematoda yang aerobik dan juga bisa bergerak pada tanah yang berpori-pori. Nah, kembali lagi ke kaitannya antara nematoda parasit tumbuhan dengan patogen. Jadi selain cara berasosiasi dengan tanaman inang yang mirip dengan jamur maupun bakteri, ya, nematoda ini juga mempunyai gejala kerusakan yang bisa dikatakan lebih mirip dengan patogen dibandingkan kerusakan oleh hama. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau hama ini pada umumnya cara hidupnya juga berpindah-pindah secara cepat, jadi datang ke satu inang kemudian berpindah. Sedangkan patogen pada umumnya ketika dia berasosiasi dengan tanaman inangnya, sekali dia eh, berasosiasi, maka asosiasi ini akan terjadi secara terus-menerus sepanjang hidup tanaman itu. Ya, ini terutama tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa untuk nematoda yang parasit tumbuhan itu keterkaitan atau asosiasi dengan inangnya itu sangat kuat sehingga lebih menyerupai kelompok patogen dibandingkan dengan kelompok hama. Ya. Demikian juga kerusakan dan gejalanya yang diakibatkan ya, pada umumnya karena nematoda yang bersifat parasit ini juga menyebabkan gejala yang seperti gejala sistemik ya karena berada di dalam jaringan dan biasanya menyebarnya itu tanpa terlihat dari luar. Jadi eh, misalnya kerusakan itu merupakan kerusakan yang terjadi pada pangkal batang misalnya, maka
gejala kelanjutannya akan tampak pada bagian-bagian lain yang berhubungan dengan pangkal batang tersebut. Jadi em, kerusakan tidak hanya lokal atau tidak setempat saja yang merupakan gejala lokal. Jadi hal ini biasanya dikaitkan dengan habit atau kebiasaan makan dari nematoda, ya. Jadi eh, kerusakan atau gejala yang muncul atau yang dapat diamati pada tanaman inang itu bisa dikaitkan dengan nematoda yang berasosiasi dan juga kebiasaan makan dari nematoda tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat pengelompokan nematoda berdasarkan feeding habit atau kebiasaan makan itu bisa dibedakan antara endoparasit, kemudian ada ektoparasit dan ada yang semi endoparasit. Ketiga-tiganya ini mempunyai cara menyerang atau cara mendapatkan nutrisi dari tanaman inangnya eh, berbeda-beda. Jadi untuk nematoda yang endoparasit, pada umumnya nematoda ini akan masuk ke dalam jaringan tanaman. Kalau ada akar, ikut dalam jaringan tanaman, jaringan akar, keseluruhan tubuhnya akan masuk. Sedangkan ektoparasit ini biasanya tubuhnya berada di luar jaringan akar, jaringan tanaman, tetapi bagian eh, stilet atau bagian anterior itu yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Ini dalam rangka untuk mendapatkan nutrisinya. Yang semi endoparasit ini sebagian tubuhnya berada di dalam jaringan, sedangkan sebagian lain tetap tinggal berada di luar jaringan tanaman. Lalu ada juga yang disebut dengan movement feeding. Jadi kebiasaan bergerak selama makan. Ya, jadi nematoda tadi berdasarkan kebiasaan makan dulu, dia posisinya berada di mana. Lalu ketika makan ini juga nematoda mempunyai kebiasaan yang berbeda. Apakah dia makan secara menetap dalam suatu eh, jaringan tertentu, ataukah dia makan dengan cara berpindah, ya, bergerak dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Oleh karena itu, di sini kenal ada nematoda kelompok sedentari, jadi mostly immobile during their life. Jadi hampir seluruh hidupnya itu dia tidak bergerak. Jadi setelah masuk ke dalam jaringan, dia akan menetap. Sedangkan migratory ini untuk kelompok nematoda yang bergerak bebas, ya. Jadi mulai dari juvenil sampai dengan dewasanya dia mempunyai eh, kesempatan atau mempunyai kemampuan bisa bergerak secara aktif untuk yang migratory. Nah, dari masing-masing kelompok nematoda eh, endoparasit, ektoparasit maupun semi endoparasit juga apakah nematoda itu eh, bergerak, yaitu em, nematoda yang migratori ataukah nematoda sedentari yaitu yang menetap, ini akan mempengaruhi bagaimana bentuk kerusakan yang diakibatkan. Nah, direct feeding on plants ini salah satu mengapa terjadi kerusakan pada tanaman, yaitu karena efek makan pada tanaman, ya. Jadi disebut sebagai metabolic sink. Ini adalah sumber nutrisi ini terserap atau terambil oleh nematoda ketika dia melakukan aktivitas makan. Kemudian ada malformation of host tissue. Jadi nematoda juga bisa menyebabkan kerusakan karena terjadinya salah bentuk pada jaringan tanaman, baik itu secara morfologi maupun secara fisiologi. Malformasi ini misalnya saja yang paling gampang kita lihat adanya nematoda yang menyebabkan berbagai bentuk akar yang berubah atau yang berbeda dari bentuk
yang normal, ya. Jadi terdapat malformasi, apakah itu perakarannya terpotong, ya, terputus atau busuk atau juga terbentuk puru. Jadi bentuk aslinya mengalami perubahan, ini disebut dengan malformasi. Kemudian kerusakan lain yang diakibatkan juga karena adanya faktor nematoda sebagai predisposisi. Jadi pada kondisi ini, nematoda berfungsi atau mempunyai peranan untuk menyebabkan stres fisik pada tanaman inang. Ini disebut dengan faktor predisposisi. Ketika tanaman inang diganggu oleh nematoda, maka tanaman menjadi stres, sehingga tanaman ini menjadi rentan terhadap serangan patogen lain. Jadi nematoda bersifat sebagai faktor predisposisi. Kerusakan lain juga diakibatkan karena ini tadi, jadi nematoda menyediakan tempat masuk bagi patogen sekunder. Jadi ini menyediakan kerusakan fisik. Jadi misalnya tanaman atau jaringan yang utuh itu tidak bisa diserang oleh bakteri, tetapi karena ada serangan nematoda, jaringan permukaan akar menjadi terluka, maka ini menjadi entry point atau tempat masuknya patogen dari kelompok bakteri. Ya. Kemudian terjadinya breakdown of resistance to other pathogen, ini juga berkaitan dengan kerusakan yang diawali oleh nematoda. Kerusakan yang diakibatkan oleh nematoda ini mengakibatkan tanaman ini menjadi tidak tahan terhadap patogen yang lain. Ya. Jadi yang seharusnya pada awalnya diketahui suatu tanaman ini resisten terhadap jamur A misalnya, tetapi karena ada serangan nematoda, maka ketahanan tanaman tersebut terhadap patogen A menjadi runtuh atau menjadi patah. Nah, ini sekali lagi juga berkaitan dengan lemahnya tanaman inang akibat didahului oleh serangan nematoda. Kemudian faktor lain juga nematoda berfungsi sebagai vektor, baik itu kelompok virus maupun bakteri, tapi pada umumnya berkaitan dengan virus. Ya. Nematoda berfungsi sebagai vektor. Jadi pada tanaman yang terserang oleh virus, ketika pada tanaman tersebut juga diinfeksi oleh nematoda, maka nematoda ini berpotensi menjadi vektor virus. Jadi ketika nematoda ini sampai ke tanaman lain yang sehat, maka nematoda ini juga mempunyai potensi untuk menularkan virus dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Jadi berfungsi sebagai vektor ini dia si nematoda tidak terserang oleh virus, tapi dia bisa membawa kemudian menularkan virus tersebut ke tanaman lain yang masih sehat. Kemudian faktor lain juga nematoda bisa berperan dalam menekan organisme lain yang bersifat menguntungkan. Jadi misalnya organisme yang bersifat antagonis, ini ketika ada pengaruh dari nematoda, maka organisme-organisme yang menguntungkan ini terganggu sehingga peranannya terhadap kesuburan atau vigor dari tanaman inang ini menjadi menurun. Jadi ini merusak tanaman secara tidak langsung. Ya. Kemudian hal lain juga yang berkaitan dengan kerusakan tanaman akibat nematoda adalah ketika nematoda berada di area perakaran tanaman sejak berbentuk telur, ini juga nematoda akan bertahan selama hidupnya di dalam tanaman tersebut. Jadi telur ini akan menetas, berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi dewasa.
untuk nematoda yang indoparasit akan terjadi di dalam jaringan tanaman. Ini biasanya nanti kita lihat kasusnya apakah nematoda Milodogin ataukah nematoda sistem. Ini nanti ada masa ketika dia terutama pada dewasa betinanya akan menetap di dalam jaringan tanaman, sedangkan jantannya akan bergerak aktif dan keluar dari jaringan tanaman. Nah, bagaimana nematoda merusak tanaman? Pada umumnya menyerang dengan cara menusukkan stiletnya pada dinding sel, baik itu sel akar maupun sel batang. Jadi hampir sama yang kelompok hama, yaitu yang mempunyai kemampuan merusak tanaman, mengambil nutrisi dari tanaman dengan cara menusuk dan menghisap. Ini dalam rangka mencari makan dan akibatnya adalah merusak fungsi dari jaringan tersebut. Setiap saat nematoda secara terus-menerus bergerak dan kemudian menetap di area perakaran. Jadi secara terus-menerus bergerak ini biasanya ketika dia berusaha mencari tempat untuk menetap. Jadi nematoda ini mempunyai kemampuan mengicip dan mencucuk dan mengisap ini untuk menentukan apakah dia sudah mendapatkan posisi yang tepat atau tidak, dikaitkan dengan keperluan apakah dia akan bergerak terus ataukah menetap. Ini sekali lagi apakah nematoda ini dari kelompok migratori ataukah nematoda sedentari, ini yang menentukan kapan dia bergerak secara aktif dan kapan dia akan menetap. Nah, ketika nematoda ini bergerak, ya, untuk nematoda yang masih migratori, sambil bergerak nematodanya akan menusuk dan menggigit serta menyuntikkan air ludahnya pada jaringan tanaman. Ya. Hal ini ya kemudian menyebabkan kerusakan pada sel tanaman. Ini biasanya berkaitan dengan larutan atau ludah yang dikeluarkan oleh nematoda. Jadi ini biasanya mengandung enzim yang kemudian bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel tanaman. Nah, nematoda sebagian besar hidup dan menyerang area perakaran dan batang yang berada di dalam tanah. Itu kita tahu, terutama memang nematoda-nematoda yang menyerang perakaran tanaman. Dengan terserangnya bagian akar, maka gejala serangannya dapat terjadi ke seluruh tajuk. Ya. Karena perakaran ini merupakan bagian dasar dari suatu tanaman. Ketika perakaran ini terganggu, maka fungsi penyerapan air dan unsur hara menjadi terganggu, maka suplai air atau suplai nutrisi ke tajuk menjadi terganggu. Akibatnya apa? Yang terserang bagian akar, tetapi nanti gejalanya akan menyeluruh ke semua bagian tanaman. Nah, gejala pada umumnya diawali dari area akar yang kemudian akan terlihat di bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Nah, ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi kembali lagi nematoda yang berada di perakaran ini menyebabkan gangguan, kemudian mengakibatkan kerusakan pada akar, lalu fungsi akar yang terganggu sehingga fungsi-fungsi yang ada di bagian atasnya, yaitu pada bagian tajuk tanaman, akan terganggu. Kemudian gejala pada bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah akan terlihat apabila kerusakan akar sudah sangat parah. Nah, ini juga yang penting ketika kerusakan masih ringan atau serangan masih ringan, pada umumnya gejala belum tampak. Sehingga petani menganggap tanamannya sehat atau tanamannya tetap aman.
Tapi ketika gejala sudah tampak dari luar, artinya pada tajuk tanaman sudah tampak adanya gejala serangan, hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa serangan pada bagian perakaran itu sudah cukup parah. Ya. Oleh karena itu, seringkali setelah diketahui perakaran, setelah diketahui tajuknya bergejala, ini sebetulnya kondisinya sudah terlambat. Jadi karena kerusakan pada bagian akar sudah sangat parah. Nah, lalu bagaimana cara nematoda menimbulkan kerusakan pada tanaman? Jadi sekali lagi, karena nematoda ini ada yang bersifat ektoparasit dan ada yang bersifat endoparasit, maka kerusakan yang diakibatkan ini juga bisa bersifat mekanis, bisa juga bersifat fisiologis. Eh, Sebagai kelompok hewan, dan nematoda ini mempunyai alat mulut yang disebut dengan stilet, maka ketika dia berada dalam kondisi lapar dan ingin membutuhkan makanan, dia akan menggunakan stiletnya untuk mencucuk, ya, mencucuk untuk menusuk. Dan pada saat menusuk ini dia merusak jaringan tanaman dan isi selnya akan dikonsumsi oleh nematoda tersebut. Jadi em, dia mencucuk atau menusuk ini dalam posisi ketika makan dan mendapatkan nutrisi. Nah, di samping itu juga eh, stilet ini digunakan untuk mencari jalan untuk bergerak masuk. Ya, ini juga menyebabkan kerusakan mekanis. Ya, jadi mencucuk ketika untuk mendapatkan makanan, mencucuk atau menusuk jaringan juga untuk bergerak untuk mencari jalan masuk. Ditambah lagi ketika nematoda ini bergerak di dalam jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lain, maka proses bergerak atau berjalannya nematoda melalui sel-sel dan jaringan-jaringan ini akan menimbulkan kerusakan secara mekanis. Ditambah lagi, jadi selama bergerak ini juga pertumbuhan nematoda yang berada di dalam jaringan tanaman mengakibatkan kerusakan secara mekanis pada jaringan tanaman tersebut. Ya. Jadi ini berbeda halnya dengan OPT yang lain, misalnya patogen yang lain, apakah itu bakteri ataukah jamur. Kerusakan ini pada umumnya jamur dan bakteri tidak bergerak dan tidak tidak uh, menusuk atau menghisap seperti halnya nematoda, tetapi kerusakan atau gangguan uh, jamur maupun bakteri pada tanaman ini tidak terjadi secara mekanik seperti halnya pada nematoda. Ya, jadi itu yang sedikit membedakan sehingga bentuk kerusakan atau bentuk gejala nanti juga bisa eh, dibedakan apakah itu oleh nematoda ataukah oleh jamur dan bakteri. Terutama ini bisa membedakannya ketika masing-masing ditemukan tanda penyakitnya. Ya. Jadi di dalam belajar ilmu penyakit tumbuhan kan kita bisa membedakan antara gejala penyakit dengan tanda penyakit. Untuk jamur, kita mendapatkan gejala penyakit yang bermacam-macam dengan tanda penyakit berupa struktur dari jamur tersebut. Bisa spora, bisa micelia atau hifa. Sedangkan pada bakteri, gejalanya busuk atau gejala lain. Dan ketika disertai dengan tanda penyakit, maka bakteri ini tanda penyakitnya berupa ose atau lapisan lendir. Nah, ketika hubungan dengan nematoda, gejala penyakitnya juga bisa dikaitkan dengan gangguan yang diakibatkan oleh nematoda. Kemudian nematoda ini juga hmm, apa tadi? Jadi yang membuatnya mirip seperti bakteri dan jamur. Ya. Jadi apakah itu
bentuk gejalanya, ciri gejalanya, bahkan kalau ditanya tentang tanda penyakitnya. Jadi kalau tadi jamur mempunyai tanda penyakit yang bisa diamati atau ditemukan eh, berkaitan dengan gejalanya. Untuk bakteri juga demikian. Nah, sedangkan nematoda juga lebih jelas gejalanya bisa ditentukan. Kemudian tanda penyakitnya bisa berupa nematoda itu sendiri, baik nematoda dewasa maupun nematoda juvenil atau bahkan masih dalam bentuk telur. Jadi ketiga-tiganya ini juga merupakan tanda penyakit yang dimiliki oleh patogen kelompok nematoda. Jadi mempunyai gejala penyakit dan mempunyai tanda penyakit. Nah, nematoda selain menyebabkan kerusakan secara mekanis, dia juga bisa melakukan atau mengakibatkan gejala kerusakan tanaman secara fisiologis. Jadi sama juga seperti pada jamur dan bakteri. Ini pada umumnya berkaitan dengan larutan atau bahan sekresi atau bahan yang dikeluarkan oleh nematoda. Ini pada umumnya mengakibatkan gangguan fisiologis pada tanaman. Kalau gangguan itu nematodanya berada di perakaran, maka gangguan fisiologis terjadi pada bagian perakaran. Jadi pada umumnya adanya kerusakan atau luka-luka pada perakaran ini akan meningkatkan kebutuhan energi dari tanaman tersebut. Lalu kerusakan mekanis fisiologis yang lain karena adanya nematoda pada perakaran ini akan mengganggu proses pengambilan, penyerapan, ya, serta pengangkutan atau transportasi air. Jadi bukan hanya pengangkutannya, terutama yang penting adalah penyerapan, absorpsi air, dan transportasi air. Jadi akar ini yang awalnya adalah berfungsi sebagai alat untuk menyerapnya. Sedangkan pengangkutan ini nanti adalah berlanjut pada bagian batang, itu setelah perakaran. Begitu juga pengambilan nutrisi, ini dengan rusaknya perakaran tanaman karena nematoda, maka proses fisiologis yang terganggu adalah proses absorpsi unsur hara atau nutrisi dalam tanah. Akibat selanjutnya yaitu adanya gangguan fotosintesis. Ini akibat lanjutan yang sudah mencapai pada bagian tajuk. Jadi dengan terganggunya perakaran, maka proses penyerapan air dan unsur hara terganggu. Selanjutnya, jumlah yang ditranslokasikan ke tajuk juga menjadi terganggu. Akibatnya, daun-daun hijau yang secara normal melakukan proses fotosintesis juga akan ikut terganggu. Dan selanjutnya, mungkin berkaitan juga dengan pembentukan zat tumbuh di dalam akar. Ini dari bentuk-bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh nematoda dan pada umumnya ini sangat mirip dengan gangguan yang diakibatkan oleh bakteri ataupun oleh jamur. Oleh karena itu, Anda juga harus menyadari bahwa mengapa hal tersebut dikaitkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh nematoda. Ya, jadi dalam hal tersebut itu menjadi alasan mengapa nematoda dikelompokkan sebagai patogen. Nah, mungkin itu dulu untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.